Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Dengan bergabungnya Elo ke Dewa, itu justru mempertaruhkan brand personalnya Elo sendiri sebagai musisi. Karena Bang Elo akhirnya gue harus berpura-pura gondrong. Dan ternyata berpura-pura gondrong, berpura-pura itu bikin kita nggak nyaman, gatal. Tapi hari ini gue nyaman karena dua alasan, karena ada kursi dan dibayar. Itulah alasan para pejabat pura-pura peduli sama rakyat. Aku diundang sebagai panelis dan nggak bangga. Biasanya kan aku diundang karena katanya pinter, katanya bisa ngomong sama narsum. Ini aku diundang hanya karena butuh panjang. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, takkan lama. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Q&A program spesial Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Tentu saja yang menjadi khas Q&A setiap minggunya adalah kehadiran 3 panelis yang akan menemani saya. Nah, kali ini saya akan hadirkan 3 panelis untuk mengulik bintang tamu yang akan saya hadirkan. Kita akan langsung saja sambut panelis yang pertama kita. Tara, kita sambut panelis kita yang pertama. Tepuk tangannya mana? Mbak Tejo. Oh, menguncir rambut Mbak Tejo. Tumben Mbak Tejo dikuncir? Ya, karena kuncir mengingatkan aku pada kunci. Kuncir adalah kunci. Kuncir adalah kunci. Selain Mbak Tejo, kita akan berikan tepuk tangan yang meriah untuk 2 panelis lainnya. Tepuk tangannya mana teman-teman? Wow, widih. Gian, oh my God, Gian. Mas Sindu. Waduh. Wow. Ini ngomong-ngomong ada apa sih kalian? Kenapa tiba-tiba memiliki penampilan berbeda dan langsung kunci rambut? Kenapa? Gerah? Gian kenapa? Biasanya kan yang dikuncikan ini kebebasan berbicara kan. Jadi sekarang rambut aja. Rambut. Kalau Mas Sindu? Ini yang saya dengar akan kedatangan Arjunanya musik Indonesia. Nah, itu dia. Oke, Arjunanya musik Indonesia. Oke. Berapa lama menumbuhkan rambut, Gian? 2 menit di wardrobe tadi. Oke, langsung saja ya. Kita akan langsung undang bintang tamu spesial kita pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Marcelo Tahitu. Tepuk tangannya mana? Part of the job, part of the gig. Oh gitu ya? Mereka udah kunciran semua, I have to. But you know Mas Elo, kunci rambutnya tuh kenapa harus di depan panggung? Kenapa nggak di belakang panggung aja? Tadi disuruh sama produsernya. Tapi Mas Elo, gaya kunci rambut ini itu memang naturally terjadi begitu aja atau udah by design sih? Naturally, mungkin teman-teman yang rambutnya gondrong asli dan yang palsu nggak bisa tahu betapa panasnya di atas panggung dan lampu begitu kencangnya wattnya sehingga ada momen-momen yang memang panas dan harus kuncir gitu. Oh gitu, tapi dari backstage itu emang sengaja gondrong dulu baru Nggak juga. kita panas dikuncir gitu ya? Kalau di belakang panggung panas biasanya udah dikuncir. Tapi coba Gian, Mbak Tejo dan juga Mas Sindu, kalau ngeliat gaya kuncirnya Mas Elo ini apa yang beda dari gaya kuncir orang pada umumnya, Mas Sindu? Kayak yang tadi si Gianni sempat bilang ya, memang nggak semua orang ternyata cocok gondrong ya. Kalau Mas Elo ini mau dikuncir gimana aja sih pantes ya kalau menurut saya ya. Jadi kayaknya memang udah jadi personanya Mas Elo juga. Saya malah nggak bisa bayangin kalau dulu kan sempet pendek mungkin ya. Yeah. Kayaknya udah nggak cocok deh Mas Elo pendek gitu. Kita mau kasih lihat dulu nih kenapa ini menjadi sesuatu hal yang berbeda dan viral. Kita langsung saja lihat teman-teman netizen tuh banyak sekali loh yang recreate gaya kuncirnya Mas Elo. Boleh kita tayangkan yang satu ini? Kenapa harus kayak merem lagi tuh Mas? Boleh ditanya.
Ini lumayan lah, ini orang cocok lah, boleh lah. Ini orang cocok nih gondrong. Boleh lah ya, boleh lah. Cocok gondrong. Picture-nya mau. Nah, Ini dia. Ini sih betul. gua 10 tahun lagi kayak gitu tuh. Oke deh. Kenapa ya? Asik. Hey. Lebih ke kenapa jaketnya dibuka setengah. Iya itu. Lebih fokus di situ kalau gua ya, Bang. Ya. Tapi gue sering kancingnya sampai sana. Ada tutorialnya loh. Ada tutorial. Balik sini pakai. Ada tatonya dia, Bang. Ada tatonya, ada pakai stiker. Parah banget. Iya. Asik. Tepuk tangan dong. Mbak Tejo, makna dari fenomena ini apa, Mbak? Dilihat dari budaya. Kok bisa, Mbak? Ada orang kunci rambut viral gitu, Bang. Gini loh. Gimana Mbak? Orang kalau lagi pusing, orang jujur aja bisa viral. Nah ini orang, jujur kan biasa kan, tapi jadi tontonan tuh sekarang orang jujur. Nah sama aja ngunci rambut udah biasa, tapi karena dia sambil meremeleknya itu. Coba Mbak Tejo. Ada. Itunya yang nggak ngerti. Ini yang nggak ngerti. Dan itu hanya Elo yang bisa ya? Dan dia hanya elu dan seolah-olah dia mau ngomong. Apa? Oke, kamu nggak suka sama rambut gondrong, calon-calon mertua, cek. Mana ada orang yang kena KPK rambutnya gondrong? Nggak ada kan? Nggak ada. Dia masuk bro. Mas Elo sempat bilang bahwa mengunci rambut itu harus dinikmati. Kenapa sih harus dinikmati? Cuma mengunci rambut aja? Bukan dinikmati, harus teliti. Ya, harus nggak boleh. Kalau aku nggak suka ada yang bolos-bolos gitu, ngerti nggak sih? Ada yang madol-madol, ada yang keluar-keluar. Harus bener-bener begini. Kenapa itu bisa joget-joget? Karena memang intronya udah mulai. Oh, itu Mbak Tejo. Jadi kan dance to the beat gitu. Masalah meremelek, I don't know. Itu udah panggung aja ya, udah panggung aja. Tepuk tangan buat Elo. Silakan duduk Mas Elo. Aduh, perkara kunci rambut kayak kita butuh hiburan banget. Iya. Gian sekarang. Boleh dilepas dulu nggak nih? Enggak. Segmen pertama harus pakai rambut. Wow. Nggak biasa fake gitu kayak pejabat soalnya. Waduh. Kita mulai dari Bang Elo tadi. Ya. Apa ada artinya sendiri dari menikmati setiap kunciran dan lain-lain? Apakah itu juga seperti bagaimana Bang Elo di dunia entertainment menikmati setiap proses yang ada? Kembali harus ditegaskan bahwa ini bukan scripted, ini bukan staged, ini bukan sesuatu yang jadi sebuah gimmick. Emang panas aja Mbah gitu, ngerti nggak sih? Panas terus akhirnya dikuncir. Dan saya nggak terlalu suka dengan yang berantakan gitu secara rambutnya. Kadang-kadang emang butuh ketelitian. Saya nggak terlalu jago ngunci rambut gitu. Jadi saya pikir butuh extra attention gitu. Tapi sebenarnya kalau karena ini sudah sesuatu yang natural terjadi dan menjadi sebuah ciri khas, ini secara personal branding menguntungkan Elo ya di dalam karir ya. Menurut Mas Hindu, arti penting personal branding seorang musisi itu apa? Aku penasaran gini Kak Yo. Sebenarnya kalau aku lihat kolom komentar gitu ya, yang terjadi adalah sebenarnya ini memang hiburan, tapi Elo sendiri terobjektifikasi gitu. Jadi ikon sensualitas seorang laki-laki juga. Kenapa diksinya ikon sensualitas? Karena dari kolom komentar itu tadi, terutama tadi ya ada muncirnya gimana gitu ya lo ya. Emang ngomong apaan? Gue nggak pernah cek soalnya. Gue nggak bisa dibaca deh. Nggak cek. Tapi merasa sensual nggak? I don't know, kayaknya nggak ada biasa. Nah yang ingin aku tanyakan, Elo tuh nyaman gak sih sebenarnya ketika justru yang sebagai penyanyi musisi gitu ya, yang akhirnya ramai justru hal-hal yang remeh-temehnya, bukan esensi dari karyanya, dari musiknya gitu. Good question. Jadi gini, dulu saya sempat sedikit menolak dunia hiburan itu karena bukan menolak ya, tapi kayak cringe gitu. Kok kayak gini ya? Karena ada sebuah media yang mencantumkan headline cukup besar, Elo, idola baru para wanita gitu. Buat gue kayak, oh gitu ya gitu, ngerti gak? Karena benar, mestinya musiknya gue dong, mestinya. Tapi karena itu yang di highlight, akhirnya jadi kayak terstigma. Iya, whatever lah, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya ngerasa nggak nyaman karena yang tadi lu bilang, mestinya musiknya gue yang mesti itu. Tapi makin tua, makin dewasa, makin bijaksana. Kalau memang jalannya itu, so be it. Nggak nolak, nggak deny.
Tapi ya bisa dibilang senang, lebih senang kalau karyanya sebenarnya gitu sih. Silahkan senior kita, senior yang paling gondrong dari dulu sampai sekarang. Iya bener lagi. Ya, ini Juara bertahan loh. Juara bertahan Mbak Tejo. Mbahnya gondrong nih. bukan satu-satunya Q&A yang aku diundang sebagai panelis dan nggak bangga. Kenapa Mbak Tejo? Karena biasanya kan aku diundang karena katanya pinter, katanya bisa ngomong sama narsum. Ini aku diundang hanya karena rambut tuh panjang. Gitu loh. Gimana coba gitu. Ini mungkin nggak ada gantinya aja gitu. Ya, tapi kalau menurutku gini Jo, hampir semua orang mengalami itu. Elo. Iya Pak, ya. Seorang kiai yang lebih dikenal dengan mobil-mobilnya. Oke. Di dunia kamu harus bisa terima seorang politisi yang nggak tahu kerjanya apa, tapi dikenal karena dia pintar nyanyi, gitu loh. Iya. Menurutku itu nggak tahu. Ini diskusinya. Iya. Ini kenyataan yang harus kita terima dengan sedih. Itu dia. Atau bagaimana? Kalau saya udah nggak tahu sedih, nggak tahu apa-apa, tapi saya pikir saya terima aja. Loh, Ya. bahkan John Lennon Yes, Pak. yang bilang imagine, Iya. tidak ada country, tidak apa, itu kan. Tapi dia lebih dikenal karena kehidupannya dengan Yoko Ono, Yoko kan. Ono, yes. Lebih, ini kamu terima nggak ini dengan pedih, dengan Itu sebuah paradoks kali ya. Kita nggak bisa bilang itu sebagai sebuah hal yang lu bisa terima ini, tapi lu nggak bisa, lu menolak ini, nggak bisa. Lu harus kayak, lu kesini lu akan dapet yang ini, lu kesini lu pasti juga dapet yang ini. Aku terima. Kalau menurut aku ya sekarang ya, dulu mungkin nggak, mungkin adalah penolakan yang ini apaan sih gitu kan. Tapi relate nggak dengan fenomena ya? Memang sekarang kenyataannya musik ini tidak hanya sekedar musik, musik juga marketing juga. Oh, that's Jadi true, that's apapun yang ada di dalam badan kita, karya kita, itu juga part of marketing yang memang harus di-embrace gitu nggak sih Mas? Saya memang berpikir, apalagi zaman sekarang ya. Saya nggak tahu setuju apa enggak, tapi katanya musisi itu harus lebih daripada cuma sekedar musiknya. Sekarang, they have to be content creator sekarang, katanya. Seperti itu Pak. Dan menurutku, memang zaman berubah. Kita butuh sebuah penyesuaian. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Asik. Aku pergi takkan lama. Takkan lama. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. merasa terhina. Kenapa? Kali mau Kenapa? terhina nih. Ayo. Kenapa sih Mbak Tejo kok malam ini agak Dia sensitif? seolah-olah dia nggak ngajak aku nyanyi. Bukan, penghinaan seolah-olah aku nggak mengalami jam minggu setelah itu hidup. Oh iya, benar ya Pak. Ayo aja, ayo tak duet. Ayo, Pak. Oh, dua. Oke, boleh. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Asik. Aku pergi takkan lama, takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Loh, Kenapa Mas? jangan merasa GR kamu sebagai putranya Minggu Sari itu. Loh, setiap tokoh itu punya anak biologis dan anak ideologis. Oh sedap. Aku ngerti bapakmu. Gitu loh. Gitu loh. Tapi aku sengaja nyanyi versinya tadi itu versi yang itu. Karena aku tahu ada Mbah Tejo di sini. Kalau aku selamat tinggal, Aku nggak mungkin bisa. iya toh. Buleku itu orang Ambon. Masa? Aku boleh bangga sebagai orang Jawa, banyak lagu, orang Madura banyak lagu, tapi di Ambon setiap pohon ada lagunya. Wah, ada. Iya kan? Iya kan? Betul nggak? Betul Pak. Setiap pohon ada lagunya. Luar biasa. Saya memang tidak lahir dan besar di sana. Tapi menurut saya tempat itu memiliki something yang relate ke saya gitu.
Oke, mungkin karena itu tanah leluhur saya. Saya pulang ke sana dengan tujuan, kalau anak zaman sekarang bilangnya apa Gen sih? Healing gitu. Healing, alright. Saya sendiri, saya lumayan sedikit cukup, saya belum pernah buka di mana-mana, cuma di Q&A doang. Saya lumayan penat dengan keseharian musik saya sebenarnya. Kita, no matter how fun your job is, at some point lu butuh break. Lu butuh kembali ke nol gitu. Dan saya milih ke Ambon, dan saya bisa relate. Saya ketemu sama, di kampung saya ada nelayan, saya ketemu sama salah satu anak tokoh sepak bola yang membangkitkan nama Maluku, terutama di Desa Tulehu. Saya ketemu anaknya, untuk mendapatkan insight baru atau perspektif baru. Nah, I need it, dan Ambon atau Maluku lah in general gives me the vibe, dan I'm proud to be called Maluku. Mbak Tejo sebagai orang yang benar-benar mengikuti jejak karir sang ayah, melihat sekarang putranya seperti ini, gimana Mbak Tejo? Waktu aku SMP, aku memang penggemar lagu-lagunya Minggustah itu, termasuk yang dengan Diana Nasution. Yang entah di mana kini. Coba itu. Entah di mana kini kau berada, sudah ku coba untuk mencari di manakah engkau tersunyi ini ku sendiri. Waktu itu aku begitu dikasih sama Metro, aku agak merinding, loh ini aku ngefans sama bapaknya, gitu loh. Sekarang dikasih, banyak hidupku begitu, Jo. Ya, Bapak mungkin ngefans sama Bapak, aku ngefans sama kamu, Mbak. Nah, Elo sekarang bertransformasi kan dari zaman ke zaman, di titik sekarang itu seperti apa sih menghadapi transformasi industri musik kita, dan bagaimana kamu bertahan? Jujur aja, yang paling sulit adalah mencoba untuk menjadi tetap relevan. Nggak semua musisi bisa melampaui threshold itu. Kita bisa lihat banyak contohnya yang sampai sekarang ada beberapa musisi atau band, kita bisa bilang sangat relevan masih. Sebut brand ya, Dewa 19 mestinya. Karena saya pikir dari X sampai milenial, sampai bahkan boomers, sampai sekarang bahkan saya pernah manggung di acara SMA atau SMP gitu, mereka masih nyanyi, berarti masih relevan. Nah, untuk menyiasatinya itu memang membutuhkan persistensi dan determinasi dan kegigihan. Kalau misalnya kita ngomong dari segi marketing, ya, relevan berarti something yang tetap relevan dan tetap ada di top of mind manusianya. Jadi kita ngomong segi marketing. Saya sebut Dewa 19, mereka pasti tahu. Saya sebut nama itu brand ya. Kembali lagi, saya terlalu percaya orang nggak pernah beli produk, orang pasti beli brand. Apapun itu. Produk, produk ini murah ya, karena memang brandingannya murah. So mereka, gue mau nyari sendal murah misalnya atau apa, dia brand ini, beli ini aja. Kenapa? Karena dia sebut nama brand, karena murah. Nah, kalau ngomong relevan itu Pak, kalau dalam segi marketing ya. Kayo ini menarik, aku pengen langsung nambahin ya. Karena tadi Elo ngomong soal brand itu penting dan segala macam. Tetapi menurut aku gitu ya, dengan bergabungnya Elo ke Dewa, itu justru mempertaruhkan brand personalnya Elo sendiri sebagai musisi. Mungkin nggak semua penyanyi mau dipinang oleh band besar. Kembali lagi Elo gitu. Apa sebenarnya pertimbangan utama gitu? Ketika pinangan itu datang, aku ambil. Sementara itu bisa mempertaruhkan keberlangsungan karir Elo sebagai musisi solo gitu. Nah, aku mungkin tambahin ya, Bang ya. Boleh, siap. Banyak nih, lumayan nih ya. Tadi kalau nggak ada Sidung bahwa ada dua brandingan berbeda gitu. Nah, bagaimana Bang Elo juga ngeblend dua brandingan ini tetap dengan mempertahankan orang tahu tetap Elo gitu. Yang unik adalah orang tetap tahu Elo, brandingan Elo tetap kuat, brandingan Dewa 19 tetap kuat. Apa formulanya? Oke, pertama Mas Indu dulu. Kenapa saya pikir saya nggak menghabiskan banyak waktu untuk mengiyakan pinangan tersebut? Buat saya ilmunya luar biasa yang akan saya dapat di sana. Saya cuma mikir itu, jujur aja. Tapi lebih kayak, lu ngapain sih setiap hari? Gue boleh tahu nggak sih dalam hati gue ya gitu ya. Ternyata benar, no wonder
ADP segitu luar biasanya menurut saya secara musik ya. Karena memang dia very dedicated di musik. Composed by, digubah. There's nothing yang original lagi written. Bukan mencipta ya. Betul ya. Jadi ngubah dari sini, mengubah. Oh drumnya dari sini nih. Karena dia begitu banyak referensinya. So that's why he is a very great composer. Karena dia menggali dirinya terus. Tiap hari nonton YouTube, di studio. Dia kayak, oke, nah itu ilmunya. Jujur aja gue pas masuk ke situ, gue bilang, wah ini orang. Mereka udah punya hits banyak banget Pak. Tapi mereka mereka tuh restless gitu. Mereka, oke, konsep apa abis ini? Orkestra, abis ini apa? Ngerti gak sih? Nah yang masalah Branding. Mas Gian ya. Waktu pertama kali masuk ke Dewa, saya memang tidak pernah mau menjadi, Dewa kan yuk, Dewa gitu, cool gitu. Saya enggak. Saya tetap kalau manggung kayak, kunci rambut, let's go gitu. Kenapa? Karena saya pikir justru itu yang akan memperkaya band itu. Setiap vokalisnya memiliki karakternya masing-masing gitu. Dan saya tidak mau menjadi Dewa gitu. Enggak, gitu. Tetap jadi Elo gitu. Dan saya pikir originalitas itu penting ya. Dalam prakteknya di balik layar itu Mas Dhani juga mengarahkan Elo nggak sih atau menuntut Elo untuk menjadi seperti yang dia mau? Dia termasuk orang yang cool lah. Dia atur aja bro gitu. Kalau jadi musisi itu kan pasti mau dia vokalis ataupun dia yang playernya begitu kan pasti punya idealisme. Ya. Begitu kan? Itu yang membuat dia menjadi berbeda. Kadang juga kadang menjadi sebuah benturan tersendiri di dalam band. Kalau Elo sendiri seperti apa? Saya malah justru termasuk orang yang paling sama dia. Mungkin gitu. salah satunya ya. Karena dia menyukai genre ini, saya juga. Dia suka jazz, saya suka. Dia suka bossa nova, suka. Dia suka ini, suka. Jadi pas nyambung, pas ngeliat kan dia suka bawa speaker tuh. Bro, dia bawa speaker, kalau di belakang panggung dia puterin gede banget. Jedang jedung. Sampai lagu-lagu yang, ini electronic dance music banget nih lo dengerin nih. Dalam hati gue ya, beneran dia ngulik segitu. Dia dengerin Z, dia dengerin, siapa tuh, Skrillex. Dia dengerin gitu. Nah menurut aku bisa nikmatin. Kak Ayo, kalau kita ngomongin transformasi musik Elo, itu memang Elo bisa dibilang sebagai penyanyi versatile lah gitu ya. Tetapi Versatile itu, oke. Sebagai musisi memang punya karakternya yang kuat di rock dan grunge. Yang itu yang dia bangun juga gitu ya, yang Elo bangun. Nah, tapi menariknya di album terakhir ini Elo, aku nggak tahu Elo apakah itu adalah bentuk kedewasaan sebagai musisi ya. Karena kita juga pada akhirnya ngomongin musik, nggak adil juga menilai satu musisi dengan satu album tertentu saja. Ya. Yang mana menyuplik satu frame hidupnya saja gitu ya. Ya. Nah, album terakhirnya yang Melancholia ini eksplorasinya luas. Tadi kalau kita ngomong relevan, aku ngelihat upaya yang datang dari Elo itu juga luar biasa. Ada Iga Masardi di situ sebagai produser, ada Pandu juga, dan secara musikal malah nggak ada grunge-grunge-nya kalau menurut Sama aku. sekali. Itu ada post rock, terus kemudian aku ada sedikit elemen psychedelicnya juga, walaupun kemasannya pop folk ya. Nah, yang aku pengen tanya itu sih, apa sih yang akhirnya membuat Elo kembali ke ballad gitu, sebagaimana pertama kali hadir lewat Pergi Untuk Kembali gitu ya? Bahasanya cuma satu mungkin jawabannya. Karena belum pernah saya bikin semuanya. Saya belum pernah melakukan itu. Saya ini termasuk yang, saya nggak bisa dibilang kutukan ya, tapi saya suka untuk mengeksplor diri saya. Saya belum pernah melakukan ini, why not? Itu sih, karena saya pikir musisi itu atau seniman itu nafasnya ada di karya. Kalau dia berhenti berkarya, dia berhenti bernafas. Nah, perihal masalah kenapa tiba-tiba berubah? Enggak juga. Saya suka sekali sama lagu-lagu kayak Carpenter, suka banget. Saya suka banget lagu-lagu kayak, again ya, salah satu hero saya adalah Frank Sinatra, suka banget. Nah, ada lagu saya judulnya yang terbaru Terlupakan namanya. Itu yang saya bikin di Ambon. Maksudnya musik videonya. Itu bener-bener esensinya musik buat saya lebih daripada cuman sekedar gini, paradigmanya. Mungkin ini salah satu album yang saya nggak terlalu begini. Ini orang suka apa enggak ya? Ini orang nyantol nggak ya? Saya udah nggak terlalu kesana mungkin paradigmanya. Saya udah berpikir, apa yang ada di perut saya untuk saya kasih tahu di sini. I have to sing from my gut gitu. Oh saya lagi ngerasain ini. Saya tulis, capturing the moment banget. Karena saya mungkin terlalu sering sama industri saya udah 20 tahun ya. Dan nggak pernah melakukan sesuatu yang di bawah tanah
ada satu kali waktu sebelum pandemi. Tapi abis itu semuanya industri. Jadi udah terbentuk untuk ini jualan apa enggak? Ini laku apa enggak? Ini keputar apa enggak? Ini hits apa? Atau bahasa sekarang ini viral apa enggak? Saya udah nggak kesana lagi Pak. Mencoba segala sesuatu dari jenis musik dan segala macam, udah nggak mikirin ini laku atau enggak. Tapi kan ada istri dan anak juga nih. Ya. Ya, masih bersama Elo kali ini. Sebelum saya persilakan panelis untuk bertanya lagi. Tadi kan sebelumnya Mas Elo tuh bicara soal apa ya, adaptasi, transformasi tentang musik. Tapi aku pengen tahu, ingin dikenal sebagai penyanyi atau musisi yang seperti apa sih? Kayak gimana ya? Ini memang acara Q&A, setiap ada pertanyaan selalu ada jawaban. Tapi saya susah nih jawab yang ini karena saya lebih mau dikenal bukan sebagai sosok yang berprofesi sebagai musisi lagi. No. Terus? Apa yang saya udah kontribusiin buat orang-orang sekitar saya, mestinya itu pertanyaannya, itu yang paling Ya, sebagai manusia kita memang harus bermanfaat. Tapi sebagai musisi, karena tadi kan banyak banget yang ingin di-explore, dicoba. Tapi ujungnya tuh ingin menjadi musisi, penyanyi yang seperti apa dikenalnya seorang Elo? Gini. Pertanyaan itu sulit saya jawab ya. Kenapa ya? Karena buat saya opini orang ya, I don't live by people's opinion gitu. Untuk saya hanya ingin bermusik dari hati. Masalah penilaian orang atau pengenalan orang atau perspektif orang, lu udah tua atau lu udah gak relevan atau lu masih keren, lu nggak menjadi concern utama saya sih. Mungkin musisi yang selalu jujur dan selalu menghargai orang kali ya. Nah, bicara soal penilaian orang ya, memang tidak semua musisi itu juga kayak Mas Elo yang cuek begitu kan. Yang penting gue berkarya, gue happy, gue punya ketulusan dalam melahirkan musik-musik. Tapi kan sekarang ini kan kita harus berhadapan dengan dunia yang sudah terbuka, netizen. Ternyata kita mau ngomongin masalah musik, tapi netizen melihatnya faktor lain seperti yang tadi kita bahas. Kita mau tahu nih, kita mau lihat dulu sebenarnya apa sih pandangan para netizen tentang seorang Elo ya. Nih kita kumpulin Mas. Punya anak aja masih berkarisma. Nah, kita tidak bisa memungkiri loh Mas, it's not about the music anymore. Oke, lagi. Lu seksi, gondrong, ganteng, tinggi, putih, suara bagus, borong semua ada Bang. Istri gue pengen gue menggondrong seketika padahal gue aslinya botak, nggak bisa tumbuh rambut. Nih, inspirasi. Yang komen cowok loh ya. Yang komen cowok. Yang komen cowok. Satu lagi ya. Ngefans banget sama papa muda satu ini. Idola aing ini, andai saja belum berumah tangga, udah aku deketin nih papa. Nah, bagaimana menanggapi hal-hal kayak gini Mas? Kolom komentar itu buat saya adalah pintu gerbang untuk energi masuk gitu. Ngerti gak sih? Ngerti gak? So, I have enough energy already, dia cukup gitu. Saya nggak butuh, ngerti ya? Kadang-kadang kalau pintu yang nggak asik masuk juga nggak asik juga. Akhirnya, saya lagi menemukan, I just develop new hobby nih ceritanya. Oh, apa itu? Jadi saya untuk mengurangi screen time saya lagi baca buku. Ya, jadi saya lagi nggak terlalu, saya lagi keasikan banget baca buku. Mereka punya hak untuk ngomong apa aja kan gitu kan. Kalau tadi kan Bang Elo bilang bahwa mencoba segala sesuatu dari jenis musik dan segala macam, udah nggak mikirin ini laku atau enggak. Tapi kan ada istri dan anak juga nih. Ya. Nggak ragu untuk ngelangkah kayak, aduh ini balik lagi nih, ini masalah ke rumah nih. Apa yang gue lakuin akan berdampak ke dalam gitu. Bagus lagi pertanyaannya. Bagus. Jadi memang semenjak memiliki keluarga, itu mengubah semuanya, jujur aja. Saya merasa hidup saya bukan saya lagi. Saya merasa hidup saya hanya untuk istri dan anak saya, jujur. Jadi apa yang saya lakukan demi mereka. Nah, perihal laku nggak laku, kita punya perspektif yang sedikit berbeda nih bro. Saya udah pernah melepaskan kepopan saya waktu tahun 2014 dan mengubah brand bahkan dari Elo ke Marcelo Tahitu. Itu orang nggak tahu loh. Sampai nawar, ini nggak tahu soalnya Marcelo Tahitu siapa Mas, kurangin boleh nggak? Oh silakan. Maksudnya gini, gue udah sampai segitu nyebrangnya gitu. Nah di situ saya juga percaya wisdom itu dititipkan ya, wisdom itu dititipkan gitu.
Wisdom tuh bukan sesuatu yang lu bisa kulik. Knowledge lu bisa kulik, Ya, wisdom betul. nggak bisa. Wisdom sesuatu yang emang dapat. Wisdomnya adalah, kayaknya rezeki bukan lu yang ngatur ya bro. Ngerti gak sih? Kalau memang ditunjuk. Rezeki bukan lu yang ngatur. Emang bukan, Pak. Bukan. maksudnya rezeki APBN bukan- yang ngatur. Aku mau nambahin Kayo, ini menarik sih Iya, statement dari Mas Elo. Kalau begitu dengan tadi statement-statement Elo gitu ya, mana yang lebih membanggakan? Membawakan lagu orang di hadapan 85.000 orang di ini dia. Stadion GBK? Oke. Atau membawakan karya sendiri di sebuah bar kecil dengan penonton yang hanya hitungan jari? Yang kedua udah belum, nggak perlu selesaiin pertanyaannya, gue udah pasti ngomong yang kedua pasti. Pasti yang kedua. Gini, gue pernah dapat sebuah surat waktu itu Mas. Thank you ya lagu Kisah Kita Telah Usai. Ini menyelamatkan hidup gue gitu. Gue pengen mengakhiri hidup gue, bla bla bla. Tapi karena dengar lagu ini, itu sukses buat saya. Berarti pesan saya, kontribusi saya untuk sesama melalui talenta yang saya dikasih sama Tuhan, itu ada buahnya. Kalau ditanya mungkin musisi menjadi, ya itu dia. Mungkin saya pengen bring a better life buat orang-orang yang mendengarkan karya saya. Mungkin itu jawabannya. Thank you loh, saya belum pernah kepikiran seperti ini. Kalau tadi Mas Elo kan tidak peduli dengan penilaian orang, apa kata netizen. Nah kira-kira kalau mendengarkan hal yang satu ini, Mas Elo akan seberapa berpengaruh ya dengan testimoni sosok yang satu ini? Kita akan putarkan. Dia suka pura-pura kejang-kejang atau kesakitan atau gemetaran supaya aku panik. Dan jadinya aku fokus ke dia, terus nanti aku tanyain deh, kamu kenapa? Yang buat aku cinta sama Elo itu karena dia sangat humble. Dia punya desensi di semua aspek kepribadian. Jadi semuanya tuh terlihat pas. Nanti dia GR yang ini. Dan aku lihat dia itu pinter banget. Jadi ngobrol sama dia tuh bisa ngobrolin dari yang receh sampai yang berbobot. Jadi kayak bikin kita tuh dapat pengetahuan baru. Jadi aku tuh selalu kagum ya sama pola pikirnya dia gitu. Dan yang paling penting sih dia selalu tahu kapan harus ngalah sama aku. Well, aku cuma mau bilang, Baba, I am beyond grateful to have you in my life. Dan terima kasih kalau kamu udah jadi suami yang aku udah nggak bisa komplain, and you have it all. Dan juga kamu udah jadi a great father to our children. I love you so much. Mbak Tejo, mendengarkan testimoni tentang Elo dari sosok ini, setuju nggak? Mengharukan, tapi kalau aku jadi Elo sampai di rumah nanti aku nanya ke Cindy. Nanya apa, Mbak? Bener nggak kamu cinta ke aku karena aku humble, karena aku gini? Ya. Berarti kamu bukan cinta karena masih ada karena-karena. I love you banget. Karena kalau cinta nggak ada karena. Suatu hari dia nggak humble, bahaya. Kalau cinta tuh nggak ada karena-karena. Nggak ada. Coba, itu kata Pak Tejo. Oh, tanggapan Mbak Sip, Elo. nanti langsung telepon di perjalanan pulang. Kok kamu ada karena-karena? Iya. Kata Mbak Tejo. Enggak, tapi gimana tadi melihat testimoni sang istri? Gini, aku termasuk yang beruntung. Karena saya jarang untuk mengutarakan perasaan saya ke orang-orang. Maksudnya perasaan ya yang emang bener-bener dari perut ya. Gue sedih deh karena begini. Ke orang deh. Saya jarang sebenarnya. Bahkan belakangannya udah nggak pernah. Akhirnya tempat outlet untuk mengutarakan itu ke istri saya. Jadi dialah teman teman curhat, teman ngobrol gitu. Kita bisa gitu kayak di tempat tidur gitu ngobrolin apa aja. Dan itu benar. Kayak lagi tidur gitu ngobrol gitu. Terus bisa kalau lagi di luar kota bisa video callan selalu berjam-jam. Maksudnya karena ngobrol sama dia tuh senyambung itu gitu. Di sini ada yang udah menikah belum? Ada? Ada. Oke. Pertama mungkin yang harus dicek adalah jokesnya harus nyambung dulu deh baru enak. Jokes. Iya harus. Berarti kamu jatuh cinta pada Cindy karena bisa untuk curhat. Kira. Masih pakai karena. Oh iya.
Salah bang. Ampun, hamba bikin kesalahan. Bagaimana kalau suatu hari Cindy lebih sibuk sama anakmu yang makin gede, makin gede, makin gede? Iya, Nggak benar. Berarti aku cinta as it is. Iya, As it is. setiap hal perasaan yang ada karenanya itu bukan cinta, itu kalkulasi. Betul, transaksi. Itu transaksi. Nggak ada karena. Setuju. Gue salah lagi. Dua-duanya berarti salah. Jadi nggak jadi nanya ya nanti di rumah ya. Ada karena. Oke. Nah Mas Elo dan istri kan termasuk yang secara image tuh sangat harmonis begitu kan, family man juga. Tapi di sisi lain di dunia industri musik tadi yang Mas Hindu bilang itu kan seolah menjadi ikon sensualitas begitu ya. Terus banyak digandrungi masyarakat juga tadi, netizen juga, kita udah lihat seperti apa komen tentang Mas Elo. Itu istri sejauh mana itu proteksinya terhadap seorang Elo yang menyadari wah vokalis nih, anak band pula gitu. Ada batasnya memang. Ya ngerti aja gitu. Maksudnya kalau misalnya let's say foto gitu, atau jangan terlalu fisikal lah gitu. Oh, nggak boleh gandeng, nggak boleh meluk. Bukan kita nggak ngomong nggak boleh, tapi kan ini lebih mengerti suasana hatinya gitu, ya kan. Ini kalau misalnya kita habis manggung ya kan, ada nih momen kayak habis manggung tiba-tiba, pulang, terus tangannya, ya aduh, gue bikin apa barusan? Ada salah. Aduh, gue habis ngapain nih gitu kan. Kadang-kadang ya itulah, nah itu kan proses pengenalan antara pasangan itu kan berlangsung sampai nanti kita menutup mata untuk selama-lamanya. Kita mungkin nggak akan pernah tahu dia sesungguhnya bahkan. Kalau boleh saya menyesal, ya mesti saya menikah. Saya pengen mama main sama cucunya sih itu aja. Di antara dua wayang ini, kau suka yang mana? Ini aku yang terlupakan, masih aku tetap setia, walau beribu nama telah menggantikan aku selalu bernafas untukmu. Ini judulnya apa dan apa maknanya Mas Elo? Ini judulnya Terlupakan. Ciptaan sendiri? Ciptaan sendiri. Maknanya? Saya ngerasa sebenarnya lebih ke bentuk penerimaan diri bahwasanya once nanti terlupakan, I'm okay with that. Terlupakan dalam arti? Apapun. Karir, bahkan orang tua banyak yang terlupakan sama anak-anaknya karena dia udah sibuk sendiri masing-masing. Adalah momen itu. Tapi no matter what happen, saya akan terus bernafas buat lo, saya akan terus mengasihi lo. Bicara soal terlupakan, adakah sebuah momen atau perjalanan hidup yang tak terlupakan yang membekas di hati Mas Elo sampai sekarang, yang akhirnya membuat Mas Elo sampai di titik kedewasaan, kebijaksanaan sampai saat ini ya udah gue terima apapun yang terjadi, gue terlupakan nggak apa-apa, gue tahu rasanya. Nah ada apa momen itu? Yang paling signifikan ada kehilangan ibu saya. Itu awalnya sebuah deteriorasi Marcelo Tahito. Karena saya nggak percaya sama namanya cinta. Karena buat saya masih muda dan masih norak sih jujur aja. Karena terlalu picik saya bilang untuk saya tidak. Karena memang tapi saya rasakan itu dan nggak ada masalah kan saya buka di sini. Karena untuk apa kita percaya sama cinta kalau end up-nya kayak bapak saya sendirian, nggak ada teman. Buat apa kita bercinta dalam arti gitu ya? Buat apa kita menjalin cinta gitu? Itu pikiran saya masih sedikit naif lah gitu ya. Dan dari situ saya mulai merosot sampai akhirnya saya harus masuk rehab. Saya ingat banget yang menyelamatkan saya itu cuma cinta justru. Karena waktu pertama kali mengebarkan bapak saya tentang kondisi saya waktu itu, bapak saya cuma
responnya berbeda seperti apa yang saya harapkan. Karena bapak saya itu lumayan temperamen dia, lumayan temperamen. Jadi harus hati-hati banget masuknya ngomongnya gimana. Tapi waktu saya bilang di kantor polisi nih gitu, terus dia yang kayak, oh iya dia cuman kayak ketawa gitu ya. Ya udah kita udah tahu kamu itu kayak bahasanya dia bilang kamu kayak kereta yang kecepatan gitu, yang setiap belokan nggak mau ngerem gitu. Pasti ada momennya kamu akan terjungkal gitu. Ya udah kita semua sayang kamu, kita support kamu, kita jalanin aja gitu. Dari situ saya langsung number 1 fan, nomor 1 saya pencinta cinta. Karena saya pikir saya memiliki kasih dari bapak saya bisa menghadapi dunia. Lu mau hujat gue lah. Gue punya bapak gue yang mengasihi gue. Dan dari situ ya. Dan dari situ saya jadi penggemar cinta. Tapi ada nggak hal yang menjadi penyesalan terbesar Elo sepanjang hidup dari dulu sampai sekarang? Kalau boleh menyesal ya, walaupun saya udah nggak terlalu menyesal sih. Tapi kalau boleh saya menyesal, ya mesti saya menikah. Saya pengen mama main sama cucunya sih itu aja sebenarnya. Ya, itu. Sangat menarik tadi. Gue cuma pengen garis bawahin dan ini bisa jadi pesan buat kita semua. Karena kasihlah yang menyelamatkan. Yes. Jadi thank you buat pesan itu Bang. Thank you, man. Sama-sama. Nah, bicara soal sisi diri, kalau menurut Mbak Tejo, kalau dalam wayang sosok Elo ini seperti apa Mbak? Waduh ini nih. Ini kunciannya Mbak Tejo kalau sudah mengeluarkan senjatanya. Aku mau nanya ke Elo. Siap. Di antara 2 wayang ini, kau suka yang mana? Saya yang hitam. Hitam. Ini sosoknya sama. Ini namanya Bima. Ya. Orang yang bertemu Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia berdoanya di dalam kerja. Bernyanyinya itu adalah doanya. Begini nih menjadi presenter. Nah, ini Bima ketika dikuncir. Persoalanku, kamu kunciran kenapa suka yang Bima yang ini? Itu pertanyaan. Enggak, suka Bima yang ini gitu. Itu satu. Enggak usah dijawab. Ini terakhir ya. Iya ya. Kau menyesali ada cucu tapi ibu sudah. Padahal ingin mama melihat itu. Tapi kau akan menghadapi dengan caramu sendiri. Kau menghadapi dengan bapakmu yang sangat temperamental. Dan akhirnya justru itu yang mengenalkan kamu bahwa kamu mencintai cinta. Yes. And more, much more than this, I did it my way. Gila. Inilah kalau musisi filsuf ya. Itu langsung bagi suara tret gitu langsung. Iya, udah. Oke, Gian. Karena Bang Elo akhirnya gue harus berpura-pura gondrong. Dan ternyata berpura-pura gondrong, berpura-pura itu bikin kita nggak nyaman, gatal. Tapi hari ini gue nyaman karena 2 alasan. Karena ada kursi dan dibayar. Itulah alasan para pejabat pura-pura peduli sama rakyat. Mas Hindu. Ya, aku sih nggak banyak ini ya. Mungkin terima kasih aja sih buat Elo dengan karya-karya dan akhirnya bisa menunjukkan ke publik gitu, ke entah apapun namanya ya, Gen Z, Gen apapun itu, bahwa Elo berdiri atas panggung untuk menjadi dirinya sendiri, itu aja. Thank you. Silakan Mas Elo menanggapi panelis dan juga memberikan pesan untuk pemirsa di rumah. Buat semuanya ya, Mas Hindu, Mas Gian, Mbah Tejo, saya sangat menikmati sesi Q&A saat ini karena dari semua pertanyaannya saya juga akhirnya menemukan jawaban yang saya juga belum pernah ketemu selama ini. Cuman kalian bertiga yang bisa mengulik itu, sama Mbak Yohana juga. So thank you Q&A, thank you so much. Dan ya, masalah jadi diri sendiri, abang saya pernah bilang satu, dan ini paling penting sebenarnya. Lu nggak pernah salah untuk jadi diri sendiri. Udah itu aja. Oke, sekali lagi thank you Mas Elo untuk waktunya bersama Q&A, luar biasa sekali, unbelievable dan juga banyak hal yang baru yang kita dengar dari seorang Elo, lebih dekat lagi
di balik layar, di panggung Q&A, bukan di panggung musik begitu. Dan kita doakan semoga Mas Elo selalu mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di setiap langkah-langkah baiknya ke depan. Dan terima kasih untuk para panelis dan teman-teman yang sudah ada di sini. Tepuk tangan untuk Q&A malam ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa. Sekian dulu episode Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan Anda. Dan tentu saja kami akan hadir dengan episode lainnya di Q&A ke depan. Saya Yohana Margareta undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Thank you guys. Makasih ya Mas Elo. Thank you. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.